apa rencana itu dibuat kan. Tidak-tidaknya sekolah itu punya rencana strategis. Apa menjadi tujuannya. Jadi kalau umpama sekolah yang sama, kalau udah sekolah negeri, katakan sekolah swasta, ya sekolah yang sama. Dia punya rencana strategis, dia punya ini semacam eh, pusat keunggulan, ya. Apa keunggulan dari sekolah tersebut. Itu berlomba-lomba lah mencari, sehingga ya, semua orang tertarik ke sekolah itu. Apa kelebihan, keunggulannya ya, keunggulan sekolah tersebut. Kita banyak sekolah-sekolah kan, sekolah negeri juga punya keunggulan. Mama di bidang teknis, ini mungkin di bidang soft skill, ini mungkin di bidang lingkungan hidup dan sebagainya ya. Jadi masing-masing sekolah itu punya ciri khasnya, punya keunggulannya. Itu maka perlu register itu. Oleh pemerintah sebelumnya, katakan Pak Jokowi cukup satu jam. Ya, dia punya apa rencana perencanaan pemerintah. Kan? Tapi tak salah kalau kita buat rencana juga tak salah. Sehingga kita punya apa? Punya satu visi misi kita. Sehingga sekolah terpilih ciri khas sendiri, ciri khas sendiri berbeda dibanding sekolah lain. Itu sebetulnya membuat visi, mimpi, ya mimpi. Jadi banyak tujuan tidak capai dalam perencanaan pendidikan. Tapi yang jelas perencanaan pendidikan ini dimulai pada keputusan atasan, kata orang-orang pengambil kebijakan, kemudian turunkan kepada ya, satu terbawah, namanya menteri membuat satu perencanaan pendidikan. Ini turunan sampai ke sekolah. Berarti instansi vertikalnya katakanlah dari atas ke bawah. Jadi tuntutan dari atas, tidak bottom up dari bawah ke atas, tapi di atas. Jadi kebijakan-kebijakan di atas, rencana dari atas akan diturunkan kepada satu kecil, katakanlah sekolah semuanya. Jadi punya perencanaan pendidikan dan menyediakan pola-pola kegiatan secara matang. Jadi matang, perencanaan itu matang. Ya, tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Ini suara saya bergema ya. Agak Ya bergema, belah. sedikit bergema, Prof. Terus saya matikan HP saya. Iya, karena dua perangkat tuh, Prof. Tapi jauh saya punya nih HP saya nih. Bisa jauh. Nah, ini udah bagus, Prof. Udah ya. Hmm. Bisa jauh. Dekat.
Nggak kedengaran ya suara Prof. Bu Sam, nggak kedengaran ya Bu Sam ya? Oh, iyalah, ini audionya tak bunyi. Lah, halo dengar tak? Nah, ini baru dengar Prof. Ah, Ya, itu Prof. makanya tadi. Ini gambar saya pun tak ada tadi ya. Iya, betul. Oh, sekarang sekarang jelas ya, nampak ya. Kenapa Prof? Baik. Jadi sekarang ini kebijakan, katakan perencanaan pemerintah di bidang pendidikan. Ada satu program dilaksanakan oleh Departemen Sosial Pendidikan Sekolah Rakyat. Tapi walaupun demikian tidak terlepas pada Departemen Pendidikan Nasional ya, terutama gurunya. Ya. Kemudian kurikulum juga, kurikulum saya kira tak terlepas pula dengan kurikulum nasional kita ya. Cuma akan beda itu adalah tentang implementasinya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan pada orang-orang tidak mampu. Ya semua katanya semua dibiayai oleh pemerintah, siapkan oleh disediakan oleh pemerintah. Baik itu berupa pakaian sekolah, buku-buku sebagainya, kemudian tidak dipungut biaya 1 sen pun ya. Saya kira ini satu kebijakan baru, bagus. Ini juga mengapa ini terjadi? Ya karena hasil-hasil analisis, analisis ya tentu analisis ya, survei bahwa banyak anak-anak tertampung, terutama saudara-saudara sekalian, ada dulu pertanyaan-pertanyaan waktu saya ngajar dulu, waktu kuliah minggu-minggu lalu, tetap muka, mengapa anak-anak ini, anak-anak apa namanya, anak-anak di pinggir jalan itu masih juga anak-anak sekolah ya. Di Pekanbaru kan banyak di pinggir-pinggir jalan itu, di perempatan-perempatan, di persimpangan itu mereka ya kadang-kadang apa, em, ya anak sekolah saya lihat itu ya, eh, bawa gitar-gitar asal bunyi aja lah, atau kadang-kadang berbagai macam cara lah mereka buat ya. Mereka ini apa sekolah tidak ya? Jadi mereka sebenarnya mereka di sekolah, tapi kadang-kadang itulah karena katanya ada yang bantu orang tua, ada yang memang untuk jajan, dapat malam itu bisa jajan siang ya. Tapi itulah akan berdampak terhadap mutu kualitas yang bersangkutan. Itu secara langsung akan berimbas pada kualitasnya itu. Setidak-tidaknya pada mental dan kesehatannya kan. Karena malam mereka begadang, paginya mereka sekolah, ya. Itu kan berdampak terhadap kesehatan dia itu. Tapi ini juga ya ada baiknya pula determin sosial membuat sekolah itu kan sehingga mereka ini dapat ditangkap, kemudian dibina, dimasukkan sekolah rakyat kan. Ini ya saya juga bertanya kepada orang depan sosial tuh. Kami tangkap Pak, tapi kadang-kadang dia hilang lagi gitu ya. Ya, mereka lari lagi ya kan, mungkin itu kebiasaan mereka kan di pinggir jalan, ya sore-sore atau malam-malam mereka bawa gitar atau apa yang bisa dibunyi apa nyanyi, pokoknya apapun mereka lakukan. Yang penting ya, ada orang yang rendah rendah hati, mereka berikan juga lah 1.000 atau 2.000 rupiah ya. Mereka kumpulkan ya dapatlah untuk jajan mereka kan. Ini ini juga berdampak terhadap mereka. Jadi mereka inilah usaha pemerintah ya setidak-tidaknya perencanaan mereka itu membina mereka supaya mereka juga dididik, dibina. Ini juga salah satu upaya pemerintah Departemen Sosial lah ya. Mereka ini yang tidak mampu ekonominya, ya, mereka dimasukkan sekolah rakyat. Ini sebenarnya dulu pernah kita buat dulu di Provinsi Riau nama sekolah marginal. Jadi anak-anak tertampung, tapi sekarang saya lihat tidak ada tak ada lagi gezahnya ini ya.
Saya juga termasuk yang mempelopori juga dulu sekolah marginal deh. Ketika Pak ini yang almarhum Pak Kasmianto kami ya. Jadi mereka tak tertampung sekolah negeri, bukan sekolah negeri, tapi mungkin mereka berhenti atau mereka putus sekolah, mereka ini ditarik, disekolahkan di sekolah marginal, anak marginal, anak-anak terpinggirkan. Ya, ini dulunya pernah juga, ya sebenarnya bisa disondingkan sebenarnya sekolah anak marginal dengan sekolah rakyat. Tapi tak apa-apa lah itu kelanjutan dari sekolah marginal, ya. Sekolah marginal, anak-anak yang terpinggirkan, ya terpinggirkan karena ya bukan karena bukan dipinggirkan, terpinggirkan. Jadi bukan disengaja, tapi mungkin karena faktor ekonomi orang tuanya sehingga mereka tidak, ya sebenarnya sekarang tidak ada lagi alasan itu ya. Tak ada alasan lagi anak-anak tertampung juga di kalangan mahasiswa, di kalangan mahasiswa. Tak ada lagi alasan mereka kuliah, mereka tidak, orang tua tak tak memiliki apa, tak memiliki ekonomi ya, katakanlah tidak mampu secara ekonomi. Sebenarnya itu terbantahkan sebenarnya itu ya yang terjadi sekarang ini. Contohnya anak-anak kedokteran itu, anak-anak mampu bisa masuk kedokteran dengan bayar 500.000, bahkan diberikan beasiswa oleh pemerintah itu. Bahkan dijemput itu di perguruan tinggi, katakanlah di ITB, UI dan sebagainya, di Gajah Mada, dijemput malah deh oleh pimpinan universitasnya. Karena ketidakmampuan, tapi dia punya ketidakmampuan secara ekonomi, tapi kemampuan otaknya ya bisa dipertanggungjawabkan, dijemput malah nih, dibiayai, diberikan semua ke fasilitasnya oleh perguruan tinggi. Ini tidak ada alasan sebenarnya ini ya. Tidak ada alasan bahwa seseorang itu tidak mampu karena kuliah karena ketidakmampuan secara ekonomi. Sebenarnya itu tidak ada alasan. Jadi kalau saya katakan mereka itu sendiri yang ingin seperti itu, katakanlah. Oleh karena itu salah satu kebijakan dari apa, pemerintah Provinsi Riau ini juga ya kita sambut baiklah, satu kebijakannya adalah satu sekolah satu sarjana. Jadi satu sekolah satu sarjana. Jadi setiap sekolah, satu rumah tangga, maaf sorry, satu rumah tangga satu sarjana. Jadi anak-anak itu di setiap rumah tangga itu harus ada sarjana. Ini juga salah satu kebijakan-kebijakan, katakanlah perencanaan pendidikan yang memberikan dampak terhadap kualitas sumber daya manusia kita. Ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Kira ini bagus sekali ya. Kita sangat baik satu kebijakan ini. Tapi bagaimana polanya ini yang sedang kita pikirkan. Informasinya ya mereka tetap saja, katakanlah mereka-mereka di kampung-kampung itu kan sudah sebetulnya sudah merubah pola paradigma sebenarnya itu ya. Jadi orang-orang kita, orang katakanlah orang-orang Melayu kita di daerah-daerah sudah merubah paradigma kok. Kalau dulu paradigma pendidikan bagi orang Melayu adalah ya untuk apa sekolah tinggi-tinggi, apalagi perempuan. Setinggi-tinggi tebang bangau, dia ke Kubangan juga. Setinggi-tinggi sekolah perempuan ini, dia ke dapur juga. Ini adalah paradigma lama. Saya kira sudah rubah. Orang-orang Melayu tak seperti itu lagi. Orang Melayu tidak lagi mengatakan, untuk apa pendidikan penting. Ya, saya katakan kalau saya berjalan sama anak-anak saya, itu anak saya kira itu tengok bapak ibu itu kalau di jalan itu lihat mereka ya mencari apa namanya, apa duduk-duduk di jalan, kemudian menunggu menunggu pemberian orang, ya katakanlah jalan di Penegoro nih ya, mereka membuat satu apa, satu bawa satu tas besar, ya, duduk jalan, ya menunggu nunggu 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 orang, orang ini orang yang apa, orang yang berbesar hati, ya berikan sedekah, ya, terutama pada bulan Ramadan itu kan banyak tuh. Kita duduk-duduk, kadang-kadang orang-orang ya, orang berikan tajir, anak-anak mahasiswa itu ya, ya datang saja. Ini yang diharap mereka itu. Tentunya itu sudah merubah pola. Kita katakanlah saya terus terang katakanlah orang-orang Melayu sekarang ini sudah merubah pola itu.
terutama tentang paradigma mereka tentang pendidikan. Mereka sudah mengerti apa arti pendidikan itu, ya. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah Provinsi Riau satu keluarga satu sarjana, ini kita peruntukkan untuk mereka-mereka yang masih di daerah-daerah. Saya saya masih masih apa namanya masih ingat kata-kata orang tua saya itu. Kalau saya di sini juga anak saya tak akan sekolah, maka harus pindah. Ya, dulu saya di desa kecil, kemudian dipindah ke kota. Nah, akhirnya sekolah. Satu lagi yang saya ingat dari orang tua saya itu adalah suara saya dengar apa? Dengar, Prof. Apa kata orang tua saya itu? Biar kepala saya terjual, penting di sekolah dulu. Ah, ini kan satu filosofis ini. Berarti orang tua kita dulu mengerti pendidikan, biarlah kepala saya terjual. Penting karena sekolah semuanya. Nah, ini. Bagaimana caranya lah, ya. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa itu saya katakan, untuk apa kan berlambat-lambat? Kasihanlah orang tua kalian di kampung, ya, mengais-mengais, ya mencari uang 1.000 2.000 dikumpulkan untuk kalian kuliah. Tapi kalian di sini seharusnya cepat tamat, tapi kalian ingin lambat juga, kan kasihan. Coba kalau waktu tepat waktunya, kalau perlu, ya belum waktunya karena sudah tamat. Jadi orang tua tak mikirkan kalian lagi. Ini masih juga 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Padahal orang tuanya ya dia masih kepingin setiap bulan itu mereka terima. Ya, kalau begini masih pikiran-pikiran anak-anak muda kita, anak-anak kita, mahasiswa kita nih, kapan kita bisa berkembang, kapan kita mandiri, gitu ya. Jadi masih ketergantungan orang tua juga. Mestinya kalau sudah tamat, ya saya bukti saya sendiri saja. Saya sudah selesai, saya tahu 3 tahun 10 bulan, tamat saya, orang tua saya tak kirim lagi, pandai kau lah. Kita harus pandai sendiri dengan ilmu yang kita miliki, kita cari ya untuk apa kehidupan masa depan ya. Sudah selesai. Nah, sehingga tugas saya apa? Tugas saya ya tentu membantu adik-adik lagi. Nah, itu pesan orang tua dulu. Kalau sekarang enggak, sekarang masih seharusnya sudah tamat, dia ingin lah biar berlama-lama lah karena masih ada diharapkan tiap bulan kan dari orang tua. Dia tak terpikirkan bagaimana orang tua itu mengais siang malam, pagi sore ya, dan tidak kenal lelah persiapan untuk orang untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi sekarang ini sudah sekalian tidak ada lagi alasan-alasan bahwa eh, untuk mendapatkan sarjana itu harus orang berpenghasilan ya menengah ke atas, tidak ada lagi siapapun dia. Kalau punya kemampuan tapi secara finansial kurang, pemerintah sudah menyiapkan itu. Ya saya katakan pada masyarakat kalian yang takut. Kalau umpamanya ada UKT kan tinggi, orang tua kalian tak mampu, ya melapor kepada atasan, kepada pimpinan. Itu mesti dipertimbangkan. Ini kadang-kala ya, tak semuanya. Masih ada lagi masyarakat kita ini yang yang tidak jujur. Ya, kalau pimpinan universitas kan tahu itu. Dia minta UKT itu rendah. Seharusnya tinggi itu, seharusnya memang wajar. Tapi dia rendah, dia foto rumah tetangganya. Padahal rumahnya itu bertingkat, rumahnya bagus, tapi rumah tetangganya yang fotonya. Ya, sehingga inginnya apa? Inginnya agar UKT itu rendah. Ya, ini kadang-kadang kan kita sendiri masyarakat ada sebagian kecil masyarakat kita masih pikir demikian. Oleh karena itu malu kita harus punya malu. Jadi sudah sekalian, jadi saya katakan tadi bahwa perencanaan pendidikan itu harus berdasarkan atas analisis data, ya diukur secara matang dengan kondisi nyata fakta di lapangan. Punya alat ukur efektif, ya sehingga apa? Sehingga ketepatan sasaran tepat sasarannya itu tepat guna dan hasil guna. Jadi bukan hanya keperkiraan saja. Jadi ada alat ukur yang efektif ya, untuk merencanakan satu perencanaan itu. Katakanlah tadi saya katakan ya, mengapa pemerintah eh,
melalui Departemen Sosial membuat satu apa sekolah sekolah rakyat. Karena masih banyak daerah-daerah tak tertampung, ya. Karena masih berpikiran pada sekolah kan sekarang nih masuk sekolah kan gratis sekarang, tak bayar, ya. Bahasa surah, ya buku ada disiap oleh pemerintah. Kemudian biaya pendidikan dulu ada data komite, dana komite kan tidak ada dihapuskan. Sebetulnya itu sudah satu peluang, ya, peluang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan cara secara cuma-cuma gratis. Cuma kadang-kadang kita tak ngerti. Nah, bagi mampu silakan kalau dia ingin bagus sekolah swasta silakan ya. Karena hidup mereka kan berdasarkan sumbangan dari orang tua itu. Tapi kan negeri enggak, negeri pemerintah. Tapi sudah-sudah sekalian, sebenarnya tidak cukup dana diberikan oleh pemerintah terhadap operasional seorang siswa tak memenuhi itu ya. Katakanlah di sekolah sekolah SMK itu sekitar 40, mungkin sekarang kan 50 ribu, 50 ribu ya. Nah, sekarang pemerintah bantu berapa per bulan kan? Kali per tahun. Jadi dana-dana bos itu tak cukupi, tapi dicukup-cukupkan lah, dicukup-cukupkan lah. Oleh karena itu ada enam bos, ada dana bosda, bos itu mungkin pemerintah pusat, ada dari bosda dari pemerintah provinsi, ada dari bos dari daerah yang digabungkan. Nah, kan lumayan itu tuh ya. Sudah sekalian mungkin ya para guru merasakan, apalagi sekarang efisiensi ya, efisiensi anggaran juga berdampak terhadap apalah semua semua segi kehidupan ya, para mahasiswa, para dosennya. Ya. Jadi semuanya harus dipikir secara matang. Jadi barat menarik tepung apa rambut ditepung, tepung tak serak, rambut tak putus. Ya harus tempo zero. Ya, kalau pemerintah kita sudah stabil dan ekonomi kita sudah stabil, lah, mungkin ini bisa kita berikan ya apalah eh, katakanlah apa namanya upah yang memadai lah. Ya kita tak bisa menyamakan katakan upah kita dengan negara tetangga kita, katakanlah Malaysia, ya, tak bisa ya, karena kondisi kita ini tidak sama, ya, agak apa namanya, agak miris kalau korupsi ini masih apa nama eh, bertumbuh kembang negeri kita ini. Bayangkan korupsi 1.000 triliun ya, oleh segerombolan orang, ini kan luar biasa ini. Coba untuk pembangunan kan luar biasa. Ya. Jadi selagi ini masih masih apa masih berkembang biak negeri kita ini, maka ya begini-ginilah kita. Karena itu memang penegakan hukum ini penting. Tidak ada korupsi tapi diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat. Dan merasakan juga. Jadi bukan dirasakan oleh sebagian orang, tapi dirasakan oleh banyak masyarakat. Kemudian juga tujuannya juga sebagai bahan penyusunan data, ya, agar terjadi keseimbangan kerja. Ini kalau umpamanya katakanlah di lembaga pendidikan ini, ya, jumlah guru, katanya lebih. Nah, sekarang jumlah guru kurang guru. Ada yang mengatakan kelebihan guru, ada yang mengatakan kurang guru. Nah, kenapa? Ya, kalau kita lihat secara faktanya bahwa guru-guru ini banyak berlebih daerah perkotaan, ya, daerah pedesaan masih kurang. Nah, kemudian banyak guru-guru sosial dibandingkan guru eksak. Ya, ini juga salah satu kekurangan guru, tapi kelebihan lebih satu pihak, kurang satu pihak. Nah, oleh karena itu perlu perlu perencanaan lagi. Bagaimana umpamanya daerah pedesaan itu kurang guru, ya tidak lagi kan terjadi kekurang guru daerah pedesaan.
Ya, perkotaan menumpuk gurunya. Kemudian ilmu sosial menumpuk. Ilmu eksak, ilmu alam ya berkurang, kurang. Nah, ya, ini di mana-mana ya, di mana-mana. Nah, sekarang buat perencanaan gimana kita bisa menciptakan guru eksak, guru fisika, kimia, biologi. Ya. Nah, ini bisa apa namanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kekurangan sekolah ya. Nah, ini salah juga kalau umpamanya sekolah sekolah apa menerima menerima guru. Nah, kendala juga mana di mana diambil biayanya kan? Kendala juga harus diambil di mana biayanya. Ini juga salah satu ada penyusunan data ini ya. Jadi kesimbang kerja, kesimbang jumlah guru bisa ter, terkendalikan ya. Kebutuhan-kebutuhan guru juga terkendalikan. Jadi bagaimana caranya agar guru-guru eksak ini bertambah. Kemudian bagaimana guru-guru daerah-daerah pedesaan, katakanlah di sekolah di daerah terpencil ini tak ada kurang guru, ya bisa di dropping. Nah, dia mana-mana, dia rencanakan apakah dibuat apa? Kalau dulu namanya ada namanya program apa namanya, program jangka pendek, kurang guru SD, jadi ya direkrut guru-guru SMA itu dididik kira sekian sekian bulan, kemudian tempat jadi diangkat jadi guru, ditempatkan di sekolah-sekolah, itu nama sekolah impres. Ya, sehingga kekurangan guru tidak lagi terdapat di daerah terpencil, semua terpenuhi. Jawab pola-pola itu kita telusuri lagi ya, telusuri lagi. Nah sekarang ini di Provinsi Riau aja lah, ya, tak pernah selesai ini. Contohnya apa? Angka putus sekolah, angka putus sekolah tak terselesainya. Padahal dulu sudah ada dulu program apanya kejar paket itu sudah dulu ya. Nah, sekarang nih ya bertambah terus. Bagaimana bagaimana caranya ya? Apakah data yang kita kirimkan itu masa buat-buat saja, sehingga bukan menyusut tapi berkembang ya, mengembang ya kata putus sekolah itu. Ya kapan selesainya ya, kapan selesainya. Sehingga dibentuklah satu lagi lembaga apa nama itu? Lembaga apa ada saat di Pusir Riau nama itu. Ya, ini untuk mengakomodir bagi anak-anak putus sekolah itu. Nah, kalau itu ya apa namanya sinkron dengan adanya sekolah rakyat itu kan masukkan ke situ. Ya sebenarnya sekolah negeri pun tidak apa-apa sekarang. Bahkan sekolah negeri banyak yang tak terima murid-muridnya kan. Ya tak terima, tak bayar apa-apa. Ya kalau pakaian ya pakaian ini juga serba serba apa juga. Pakaian harus sekolah menyiapkan atau komite menyiapkan, tapi banyak kritik-kritik. Padahal kalau kalau apa tuh memang tanggung jawab orang tua harus menyiapkan pakaian ini kan, pakaian sekolah ini kan. Cuma kadang-kadang disiapkan sekolah, biaya-biaya di sekolah itu juga ya tak juga apa namanya tidak juga ya bersyukurlah kalau sebenarnya sekolah menyiapkan kan, tapi diansur. Bahkan saya informasi dengar sampai tamat pun ada yang tak bayar sama sekali kan, pakaian sudah diterima tapi tak dibayar kan, akhirnya terpaksa lah rugi sekolah kan. Tapi karena ada subsidi silang ya tak tara juga gitu kan. Saya kira semuanya itu kalau kita pikir dengan apa dan kepala dingin, semuanya baik-baik saja kok. Ya, ya apa namanya, tidak ada masalah yang bisa yang tak bisa selesaikan kalau kita berpikir jernih. Tapi kalau kalau kita pikir kotor, nah semua jadi masalah. Jadi masalah. Semua terpikir pada kebersihan jiwa kita. Ya. Bagaimana kita melihat sesuatu secara secara apa secara nalar, secara logika. Nah, ini logika atau tidak? Kalau tidak, itu baru jadi masalah. Tapi ini logika kok. Logika. Kalau logika ya tidak ada masalah. Ya. Emangnya harus jadi masalah. Ya. Kemudian juga menghemat waktu dan tenaga perencanaan itu menghemat waktu. Seharusnya kalau tak ada perencanaan pendidikan, kemana kita? Ya, tambal sulam saja. Ya, harus kita rencanakan.
dan alat-alat apa yang diperlukan dan berapa biayanya itu sudah harus direncanakan. Jadi perencanaan itu kan bukan penghamburan tidak, tapi adalah merencanakan untuk menghemat efisiensi sebenarnya itu. Merencanakan perencanaan pendidikan itu efisiensi. Waktunya bisa kita efisiensi, kemudian tenaga bisa kita efisiensi dan biaya juga bisa kita efisiensikan. Ya itu tujuan daripada perencanaan pendidikan itu. Menurut Udin Saifuddin, Saud, Abin Samsudin, jadi kalau menurut mereka ini perencanaan memiliki arti penting sebagai berikut. Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya satu pengarahan kegiatan. Jadi ada arahan. Jadi perencanaan itu dibuat untuk sebagai arah, ya, arah satu kegiatan. Jadi kegiatan punya arah, ada pedoman, ya, ada pedoman, ada arah. Kata ada perencanaan, gimana kita buat perencanaan melaksanakannya, ya, melaksanakannya. Ya, jadi harus harus ada apa namanya, harus. Halo, suara saya dengar dulu lah. Masih dengar, Prof? Sangat dengar, Prof. Jelas. Saya tadi kita tertidur, semua tertidur, saya enggak ya. Syukurlah. Dengar aja lah, dengar saya ngomong ya. Oke, Siap, Prof. Prof. Jadi arah, Ya, Bro. ada panduan kita untuk berpijak kalau ada perencanaan itu. Sama dengan saya contoh dulu kan membuat rumah. Kalau tidak ada sketch, tidak ada marketnya itu gimana kita mulai? Dari mana kita harus mulai ya? Harus kita mulai di mana dulu? Apa ada dapur dulu ya? Semuanya harus tahap bertahap ya. Itu artinya perencanaan pendidikan itu ya. Jadi tidak asal apa nama, tapi sudah ketahui nanti kita bicara juga teori-teori tentang perencanaan ini kan. Nanti ya, bicara tentang kebijakan dulu kan sudah kita bicara pendidikan. Ada dengan tiba-tiba saja ya. Perencanaan itu ada yang tiba-tiba. Ada hanya keinginan segelintir orang, ada keinginan pimpinan, ya. Ada keinginan kolektif, ya. Nah, keinginan bersama itu direncanakan. Jadi kalau mau tak mau nih ini sudah perencanaan, ya. Tentunya berdasarkan fakta data yang ada. Kepala sekolah dengan tiba-tiba melaksanakan itu terpikir. Kadang-kadang bisa begitu ya. Jadi ini kepala sekolah yang visioner. Ditengok orang, ya itu makanya kalau umpama ada studi-studi banding itu seperti itu. Itu sebetulnya itu ya. Jadi supaya apa? Supaya kepala sekolah itu punya visioner untuk memajukan sekolahnya. Itulah perencanaan itu. Jadi ada pengarahan kegiatan, ada sebagai pedoman ya. Untuk apa? Mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Sekolah juga demikian. Perencanaannya. Kemudian dengan perencanaan, maka lakukan suatu perkiraan, forecasting. Yalah, tentunya perkiraan, suatu perkiraan. Estimate. Tentunya berdasarkan estimate mempertimbang juga apa apa potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Ya, prospek gimana ke depan, hambatan-hambatan apa yang atau risiko yang dihadapi ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya perhatian pimpinan itu, ya. Visioner itu. Yang jelas perencanaan itulah mengurangi, mengusahakan supaya ketidakpastian itu dibatasi mungkin, ya ketidakpastian. Nah, jadi itu perlu perencanaan. Mengapa perencanaan ada? Itu mengurangi ketidakpastian. Iya atau tidak? Ya atau tidak? Coba dicoba dulu. Sama dengan saudara mengapa sudah melakukan penulisan satu satu tesis?
Karena ada ketidakpastian, betul atau tidak nih. Nah, sudah merencanakan loh, membuat satu perencanaan melalui suatu apa, suatu tesis, suatu apa nama, suatu kertas kerja dulu. Ya dilihat, diamati, ya. Untuk mengurangi ketidakpastian tadi, oh rupanya ini rupanya. Nah, itulah kita akan inquiry itu ya. Keingin tahuan mengapa kita melakukan pengujian teori. Katakanlah saudara melakukan menulis suatu tesis, ya. Apakah iya atau tidak? Nah, itu makanya perlu perlu perencanaan, perlu penulisan. Kalau tidak, apa sebab? Nah, itu ada solusinya. Oh, kalau iya, oh iya benar banyak. Kalau itu positif, bagaimana dia jadi negatif? Sorry, maaf. Kalau dia negatif, bagaimana sudah bisa menjadi ke positif? Ya, itu solusi. Nah, itu maka saya katakan dulu bahwa kita ini, ya kita lah orang diberikan Tuhan berilmu pengetahuan. Bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi terhadap kesalahan itu. Kita kan sering mencari kesalahan orang. Nah, ini itu sebuah critical critical boarding. Jadi mengkritik saja, tapi tidak membangun, mencari kesalahan orang. Jadi kalau ada perencanaan pun dibuat, tahu salah perencanaan itu. Tapi kalau perencanaan sudah dibuat secara bersama, dan semua bertanggung jawab untuk menggolkan atau tujuan mencapai tujuan yang diinginkan, itu semua bertanggung jawab itu. Nah, itu harus direncanakan. Tapi kalau kita sendiri-sendiri saja, ini, tapi dimaklumi saja bahwa satu perencanaan baik itu pasti orang-orang ada segelintir yang tidak senang dengan perencanaan yang dibuat itu pasti ada. Jadi sifat-sifat dengki, iri hati itu mesti ada. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bersihkan jiwa saudara dulu. Kalau saudara sudah bersih, orang berbuat tidak baik, nanti Tuhan itu akan apa? Akan menjaga saudara-saudara. Bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita dulu. Tapi kalau kita, ya, nah itu makanya selagi kita kita bersihkan jiwa kita dari sejak sejak sedini mungkin, ya. Jangan hanya bersih jiwa ketika jadi pimpinan. Sebelum jadi pimpinan kita suka iri hati, rasa dengki, ya, tidak boleh. Ya, kita harus sedini mungkin membersihkan jiwa kita, diri kita dulu. Ya. Kita bersihkan jiwa kita, hilangkan rasa dengki kita, rasa dengki hilangkan. Sehingga nanti saat pimpinan tak ada rasa dengki itu, plong saja. Nah, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kita tuh. Dia akan dibimbingnya kita, akan dilindungi kita itu. Apa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana itu kan. Hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab itu ya. Itu dia melindungi kita itu. Orang dengki, asal dengki ya, itu dilindungi oleh Tuhan kalau kita bersih. Tapi kalau kita kotor, oh, pikir kotor kotor aja, mencari salah orang aja. Mana nih saya orang mencari kesalahan orang itu padahal orang sudah mengatakan benar. Tapi kita juga salah, kita mengatakan salah. Itu apa? Ada kalau menurut saya ada faktor faktor sakit jiwa itu menurut saya. Ya. Keterlaluan betul dia tuh apa menjadi kesalahan orang. Padahal tuh orang mengatakan itu benar. Benar, sudah semua orang mengatakan itu benar, tapi dia ada juga segelintir orang mengatakan dia apa namanya tak benar. Wah, itu salah. Kalau saya mengatakan ini perlu perlu dibawa ke rumah sakit jiwa orang ini ya. Jadi kalau kita semua pikir seperti itu, iri hasad dengki itu wah, tak akan maju. Negeri ini tak akan maju ini kalau kita pikir demikian ya. Jadi kita harus berpikir positive thinking. Jadi Allah Tuhan itu mengatakan tidak boleh praduga. Sakwa sangka hilangkan sakwa sangka itu. Kalau sakwa sangka itu ada pada diri kita, itu sakit kita jadinya. Maka kita banyak orang sakit di negeri kita ini banyak orang sakit.
Di daerah kita banyak sakit, saya dengki semua. Coba semuanya itu dipandang dengan kepala jernih, dengan logika, dengan akal sehat, ya. Nah, semuanya jalan lancar itu. Kalau umpamanya ada yang melenceng, kita ingatkan, perlu diingatkan, ya. Ini salah, ini dengki. Itu cara mengingatkan juga, itu juga ada strategi pula, ya. Kalau pimpin kita salah, kita tidak serta merta, tapi kita sambil apa, sambil ya cara kita lah. Gimana mbak kata-kata saya tadi, ibarat menarik rambut tepung, tepung tak berserak, rambut tak putus. Nah, jadi tenang saja, jadi tidak seolah tidak ada gejala yang apa. Oh ini kan suasana beda, suasana beda tidak itu tergantung kita aja. Tuh. Suasana itu tetap tetap bagaimanapun ya, tetap itu tuh. Cuma cara kita menafsirkan aja, menafsirkan itu ya berbeda. Dulu sama saja. Saya katakan sudah sekalian berubah kurikulum, sebetulnya kurikulum tak berubah. Cuma istilahnya dirubah itu. Intinya sama, intinya itu juga intinya tuh. Karena proses pendidikan itu tepat sasar, tepat guna, tepat sasar itu saja. Cuma gimana strateginya itulah. Saya contoh dulu. Dulu ingat ya. Dulu ketika saya kuliah namanya bukan bukan nama ketika saya kuliah RPP itu ketika saya kuliah dulu bukan RPP namanya PPSI ya namanya prosedur pengembangan eh, pengembangan instruksional. Kemudian jadi guru. Sebelum itu saya dengan persiapan mengajar dulu. Kemudian PPSI waktu kuliah saya diajar dosen PPSI nama kuliah. Kemudian masuk pada Satpel, satu pelajaran. Program ganti berubah satu pelajaran. Berubah lagi ya, kurikulum berubah lagi RPP, berubah lagi modul. Itu juga sebenarnya itu juga. Jadi ada seperangkat, katakanlah perencanaan dibuat oleh guru untuk jadikan dasar dalam atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu intinya itu. Cuma di istilah-istilahnya ya di apalah supaya lebih lebih keren gitu ya. Keren. Padahal itu juga sebenarnya itu ya. Persiapan mengajar. Guru zaman dulu dan guru sekarang itu beda. Saya diajar guru zaman dulu. Masuk kelas dengan apa dengan santai saja. Kemudian mbak roll satu, itu siapa yang nakal kena roll. Kadang-kadang ditonjoknya kening kita tuh sama sama apanya, sama apa namanya, sama jarinya tuh ya, enak aja tuh. Tapi zaman dulu muridnya bagus-bagus, ya tak ada pakai teknologi seperti sekarang ya, kan teknologinya macam mantap ya. Inovasi pembelajaran juga dengan berbagai model diferensiasi mengajar dengan berapa inovasi-inovasi baru dengan model-model pembelajaran inovasi. Ya ada sekarang apa dikenal dengan Paikem itu ya. Dulu tak ada dulu main. Coba kau tak dapat tong kepala ke dinding sana, papan tulis. Tak ada marah, tak ada ini ya. Itu juga saya ingat dalil pakai dalil belajar ilmu ukur. Gurunya orang Batak itu saya ingat tuh. Mas Joni coba dalil ini Pak. Kita harus hafal dalil itu ya. Itu juga aljabar dulu, belajar aljabar ya. Karena kan matematika. Zaman dulu, tapi hasilnya kan lumayan. Ya. Guru zaman dulu, ya dengan tidak menyiapkan RPP seperangkat apa perangkat alat-alat yang luar biasa itu ya, membuat satu teknologi luar biasa. Dulu ceramah aja guru, tapi anaknya hasilnya lumayan lah ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dulu saya belajar di SD dulu dengan batu tulis. Sudah belajar itu tulis, sudah itu hapus pakai tangan, hitam-hitam tangan itu. Nah, sekarang kan sudah canggih ya. Saya bisa belajar dengan laptop, saya bisa belajar dengan apa HP dan sebagainya ya. Canggih, tapi belum juga menemukan hasil yang maksimal kan. Mana salah? Coba kita kaji mana salahnya nih.
Salah kurikulum kan sering berubah. Saya kira berubah kurikulum hal biasa aja, boleh diboleh. Hal wajar saja dirubah ya. Sesuai kondisinya. Dulu juga berubah juga ya, tapi sesuai kondisinya. Dulu zaman dulu kondisi berubah ya tak canggih sekarang. Kan canggih ini, terbiasa ya. Jadi ini silakan aja nanti dibaca ya Pak ya, Abdullah dan lainnya. Jadi silakan saja ini dibaca. Ini tentang tujuan dan manfaat, tujuan dan manfaat dari perencanaan itu ya. Ada manfaatnya, ada apa namanya? Ada karakteristik perencanaan pendidikan ya. Ada fungsi perencanaan pendidikan. Udah ada karakteristik perencanaan pendidikan menurut Bakat dan Trul dalam Harjanto. Nah, dia tulisan Bakat dan Trul ini di surat atau disuratkan oleh Harjanto bahwa terdapat beberapa karakteristik perencanaan pendidikan bahwa proses rasional, berupa konsep dinamik yang sedang berubah ya, rasional. Tadi sudah saya katakan rasional ya. Jadi perencanaan itu rasional, perubahan dari rasional, konsep dinamik setelah berubah. Jadi ini dipelajari lah. Kalau ada yang ingin tanya silakan. Jadi 52 menit lah ya. Tujuan perencanaan, itu ada karakteristik perencanaan juga, ada kita bicara fungsi perencanaan. Jadi itu juga lah. Tapi yang jelas perencanaan itu kan satu hal yang positif. Rencanakan sebelum dilaksanakan. Itu penting. Inilah saya kirim ya dulu ya. Baik, Prof. Nah, materi kan sudah saya kirim tadi ya. Nah, Jadi sudah, Prof. tolong pelajari baca-baca lah, mana tak ngerti silakan diskusikan ya. Saya kira ini mudah dipahami kok. Ya. Saya kira cukup sampai sini aja pertemuan kita. Atas perhatian terima kasih. Ya, Nah, jadi Prof. ya kalau ada yang perlu diskusi, diskusikan. Kalau dulu saya suruh mahasiswanya mendiskusikan. Sekarang biarlah saya pola pola saya yang diikut lah ya. Pola saya yang diikut. Pola zaman dulu ngajar. Tapi ini untung lah pakai apa namanya? Pakai teknologi ini kan. Ini yang nampak apa apanya apa? Eh, Iya, Abdullah Prof. Iya, nampak, Prof. nampak ya. Iya. Cuma apa nih mana nih? Nampak ya. Jadi baca aja lah. Saya nampak tadi tuh. Tapi orang bisa nyebelah sebelah sebelah apa namanya sebelah sebelah PPT sebelah orangnya ya. Saya tak tahu saya cari tadi. Agak-agak apa agak tell me tentang teknologi ya. Saya akui teknologi saya tell me. Jangan bohong. Zaman-zaman orang-orang dekat-dekat pensiun gitulah biasalah ya. Jadi, jadi satu jadi pola saya ini hanya ceramah di awal. Tapi tak apa-apa kalau soal tanya silakan saja. Tanya silakan. Tak apa-apa diskusi silakan. Kalau tak ngerti lah, ini kan ngerti semua nampaknya. Apalagi ini sebentar lagi nanti magister lagi ya. Amin. Saya kira ini kemudian atas perhatiannya terima kasih. Nah, ya, tak ada tanya. Assalamualaikum, selamat pagi dan nanti Pak Dayang lagi ya. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum ya. baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima Terima kasih, kasih, Prof. Terima Prof. kasih, Terima kasih. Bro. Ya. Oke. Terima kasih, kawan-kawan.
Udah ada yang di kampus. Tuh, Bu Diana. Oh, Bu Diana di kampus. Nah, iyalah. Apa kata semester 2 tadi, Bu Diana? Suara Bu Diana nggak masuk tuh. Pak Daeng jam berapa masuk? Jam 10. 10. Jam 10 ya. Oke, mau meluncur. Diva, jangan lupa eh, beliin kopinya Diva. Malu kita, Diva. Kak Bula, Nah, ini kayaknya kita masih di ruangan Bono. Tadi saya udah ngomong, katanya nunggu ketua kelas dulu lah. Sudah terlanjur masuk kayaknya dosennya. oh, dosennya udah masuk. Lambat, Ibu. Hah? Padahal saya udah chat sama ininya, ketuanya, ada oke. Tadi saya udah ngomong lah sebelum dosen masuk baru 3 orang. Oh iyalah Bu, nanti aja lah kami tunggu ketua kelasnya. Mm-mm. Tadi kita Yalah, ini nanti saya ini lagi. Saya udah chat ketuanya, ada oke mereka. ya udah Bapak aja lah ya. Yalah, besok besok minggu depan. Tapi kan Pak siang nanti lah kita tukar ya, jam Pak Daingnya. Ada ini. Orang Pak Dahin jam 10 tadi ke sini loh. Jam 10. Oh, udah datang dia. Udah, tadi dia ngomongnya 10 saya sini masuk. Ah, yalah, yalah, yalah. Oke lah. Oke ya, Oke. saya siap-siap dulu. Makasih ya, kawan-kawan jumpa di sana nanti. Ya, assalamualaikum.